Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin perkenalan diri ya, Ibu. Saya Aisyah Nur Latifah, siswi dari MAN 1 Sumedang. Saya di sini ingin mewawancarai Ibu mengenai masa kepresidenan Bapak Soeharto. Apakah boleh, Bu? Boleh, silakan. Kita langsung masuk saja ke pertanyaan ya, Bu. Ya. Menurut Ibu, Bapak Soeharto itu seperti apa sih? Bapak Soeharto itu beliau orangnya tegas, disiplin, dan sangat berwibawa. Jadi, seperti apa kepemimpinan Bapak Soeharto pada masa kepresidenan Bapak Soekarno, Bu? Beliau itu seorang jenderal yang sangat disegani oleh bawahannya, juga oleh yang lainnya juga gitu, sehingga beliau mendapat kepercayaan dari Bapak Presiden Soekarno. Kalau tidak salah, Bapak Soeharto itu disebut sebagai Bapak Pembangunan. Mengapa demikian ya, Bu? Itu dikarenakan Bapak Presiden Soeharto itu dalam masa jabatannya banyak sekali membangun, karena beliau itu fokus utamanya adalah pembangunan. Tadi kan Ibu mengatakan kalau Bapak Soeharto itu tegas, disiplin, dan berwibawa. Nah, jadi bagaimana keadaan negara Indonesia pada masa pemerintahan Bapak Soeharto? Pada masa pemerintahan Bapak Soeharto, negara Indonesia itu terbilang stabil, aman, terasanya juga ya nyaman. Cuman mungkin ya akhirnya terjadi peristiwa bangsa Indonesia mengalami yang namanya krisis moneter. Jadi krisis moneter itu terjadi pada tahun berapa, Bu? Itu sekitar tahun 97-98. Apa penyebabnya ya, Bu? Itu penyebabnya itu dikarenakan penurunan mata uang rupiah terhadap mata uang dolar. Jadi mata uang rupiah itu sangat anjlok sekali, sehingga ya akhirnya mengakibatkan krisis moneter itu. Jadi apakah krisis moneter itu sangat berdampak sekali pada negara Indonesia, Bu? Sangat berdampak sekali, karena setelah saat krisis moneter itu, jadi banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan, baik dari perbankan atau perusahaan-perusahaan yang lain. Dan dikarenakan banyak perusahaan yang bangkrut, akhirnya banyak pengangguran juga gitu. Apalagi harga-harga menjadi pada naik semua, sehingga masyarakat menjadi mengeluh karena itu. Jadi untuk Ibu sendiri dan keluarga, bagaimana cara menghadapi krisis moneter tersebut, Bu? Untuk keluarga Ibu, ya dikarenakan orang tua Ibu juga ya sama korban dari pabrik yang bangkrut itu juga gitu ya. Dan mungkin harus sedikit-sedikitnya setidaknya bisa menghemat uang atau mencari kerjaan sampingan kecil-kecilan juga yang bisa menghasilkan uang lah gitu. Berarti krisis moneter itu sangat merugikan ya, Bu? Sangat merugikan Jadi, sekali. Bagaimana upaya Bapak Soeharto untuk menangani kasus tersebut? Setahu Ibu itu waktu itu Bapak Soeharto itu mengambil beberapa inisiatif untuk mengendalikan krisis ekonomi tersebut. Salah satunya mungkin meminta bantuan terhadap internasional juga. Terus kalau untuk dari pemerintahnya juga, mereka itu sering meninjau ke pasar-pasar rakyat gitu ya, untuk melihat seberapa tinggi itu nilai harga-harga jual, dan mungkin supaya bisa lebih mengendalikan harga-harga tersebut. Jadi Bapak Soeharto itu menjabat sebagai presiden berapa lama ya, Bu? Itu sekitar 30 tahunan kalau nggak salah. Berarti Bapak Presiden Soeharto itu menjadi presiden yang paling lama ya, Bu? Ya, itu presiden yang terlama, itu luar biasa sekali Bapak Soeharto ya. Nah, ini untuk pertanyaan yang terakhir saja ya, Bu. Untuk sekarang nih, Bu, apa harapan Ibu untuk presiden selanjutnya, Bu? Harapan Ibu untuk presiden selanjutnya, mudah-mudahan bangsa Indonesia ini memiliki presiden yang lebih baik, yang lebih bisa mensejahterakan rakyatnya, lebih bisa memakmurkan negara Indonesia, dan lebih amanah, serta dalam kepemimpinannya itu lebih bisa menurutkan ke ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul. Semoga saja Ibu, kita Amin, berdoa mudah-mudahan saja ya. mendapat pemimpin yang baik dan adil. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Ibu atas waktunya, sudah menyempatkan waktu untuk saya wawancarai dan sudah berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan Ibu. Sama-sama Neng. Saya izin pamit ya Ibu sekali lagi. Iya, Terima sama-sama kasih, Neng. Ibu. Mudah-mudahan sukses selalu Ya, ya Neng ya. amin Ibu.
Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang dapat diambil dari wawancara tadi adalah, pada masa Orde Baru, rakyat Indonesia merasakan kemakmuran, ekonomi meningkat, disertai dengan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun ada beberapa tindakan dari pemerintah yang membuat rakyat tidak terima dan menimbulkan gerakan reformasi, sampai-sampai presiden saat itu yaitu Pak Soeharto mengundurkan diri. Peran generasi muda di zaman ini sudah tentu harus bisa menjadi penerus bangsa, agar bisa memajukan negara Indonesia. Oleh karena itu, sikap-sikap nasionalisme harus diterapkan. Salah satu contohnya adalah dengan menerapkan sikap-sikap yang terkandung dalam Pancasila di kehidupan sehari-hari.